muslimin jamaah iman rahimahullah, kita penuhi saf di depan terlebih dahulu ya, karena masih banyak yang kosong. Pada hakikatnya kita sholat berjamaah, kemudian kita mendengar khutbah, sebab mungkin saf tidak ada yang kudus atau jangan ada jarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah alladhi ya'ti ilaihan nasu min kulli fajjin amiqin litawbah. Salatu wassalamu ala nabiyya mawwalah la
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحذرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها صدق الله العظيم. Berselindung diri kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tidaklah dari sekian banyak makhluk yang bernyawa, yang berjalan, yang bergerak di permukaan bumi, kecuali telah Allah jaminkan rezekinya untuk mereka. Dan Allah Maha mengetahui tempat kediaman mereka dan tempat penyimpanan rezeki tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Al-Quran surat Hud ayat yang ke-6. Bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada siang yang berbahagia ini kembali kita mengucapkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama, yang berupa rahmat kesehatan, rahmat kekuatan lahir dan batin, rahmat dan nikmat kesempatan masih diperpanjangkan waktu untuk kita, usia kita masih diperpanjangkan oleh Allah. Kemudian Allah memberikan iman dan Islam pada diri kita, sehingga pada siang hari ini kita mampu memenuhi undangan Allah, yakni melaksanakan kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Apa undangan Allah tersebut? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wadzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila sudah masuk, apabila sudah tiba, apabila sudah datang waktu pelaksanaan sholat Jumat, ila zikrillah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah. Bersegera, bergegas kita
iman dan Islam. Apabila waktu sholat Jumat sudah datang, bersegeralah mengingat Allah. Apa maksudnya? Hadirlah ke masjid, laksanakanlah sholat Jumat secara berjamaah. Hadirlah ke masjid, berzikirlah kepada Allah. Hadirlah ke masjid, berdoalah kepada Allah. Baca kalimat-kalimat thayyibah yang beraneka ragam, mulai dari khatib thayyibah dikumandangkan azan, kemudian khutbah berlanjut, sholat 2 rakaat secara berjamaah ditutup dengan salam, berdoalah kepada Allah. Wazarul bay'a, tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas dunia, bertafakurlah, bertawaduklah, bertawakallah, kita khusyuk kepada Allah. Di pertengahan hari Jumat ini kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran kebaikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, bahwa sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu bukanlah semata-mata sholat Jumat saja, tidak. Akan tetapi 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Aqimis shalah wa aqimis shalah kanas 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman dan sudah ditentukan waktu-waktunya. Mana waktu sholat yang harus kita dirikan itu? Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Al-Isra, Bani Israil ayat 78. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat kata Allah apabila semenjak matahari condong. Setelah pertengahan hari matahari tegak lurus posisi di atas kepala kita, dirikanlah sholat ketika matahari, semenjak matahari sudah mulai condong ke arah terbenamnya matahari. Apa itu? Sholat zuhur dengan sholat asar. Ila wasaqil laili, kemudian dirikanlah sholat apabila masuknya waktu malam. Masuknya waktu malam itu berdasarkan ilmu hisab, ilmu falak, astronomi dalam pandangan Islam, semenjak terbenamnya matahari. Apabila matahari itu sudah terbenam, maka sudah berganti siang terhadap malam. Dirikanlah sholat. Sholatnya adalah sholat maghrib dan sholat isya. Minal fajri, dan diri pula sholat subuh. Inal fajri kana masyhuda. Dirikan sholat subuh, dirikan sholat fajar. Dari 5 sholat yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, 1 kontan Allah sampaikan bahwasanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sholat Jumat ini Pak sama hukumnya dengan sholat asar. Sholat Jumat ini Pak sama hukumnya dengan sholat maghrib. Sholat Jumat ini sama hukumnya dengan sholat isya, dengan sholat subuh. Ketika hari Jumat, zuhur dan subuh itu satu waktu, satu sholat saja yang kita dirikan. Mari kita betul-betul menjalani hal yang diwajibkan kepada kita. Sholat 5 waktu sehari semalam yang disebut dengan as-sholatul maktubah. Sholat yang sudah ditetapkan Allah, sudah termaktub, sudah diabadikan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran 5 waktu sehari. Kemudian salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan buat junjungan kita, junjungan umat
Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib mengajak pada seluruh jamaah yang hadir, terutama kami yang menyampaikan, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul mempunyai keyakinan, mari kita betul-betul mempunyai kepercayaan bahwa di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala, bahwa para malaikat Allah, bahwa kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, kadar baik dan kadar buruk, itu suatu keyakinan oleh kita, itu pasti adanya. Dengan keimanan tersebut kita tingkatkan ketakwaan kita. Sisa usia masih diberi oleh Allah, kesempatan hidup masih diperpanjang oleh Allah. Padahal kematian itu pasti kedatangannya. Kapan, di mana, apa sebabnya, rahasia Allah. Sebelum kematian itu datang, mari kita benahi diri kita lakukan amal kebaikan, kita taat kepada Allah. Apa yang diperintahnya, kita tinggalkan semua yang dilarangnya. Sebelum walai yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menangguh, tidak akan menunda kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan, pertama di dalam surat Hud ayat yang ke-6, di mana di situ Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidaklah dari seluruh makhluk yang bernyawa, makhluk yang diciptakan oleh Allah bergerak, yang ada di jagat bumi raya ini, kecuali atau sudah Allah jaminkan rezekinya. Allah tahu tempat kediamannya, dan Allah tahu tempat penyimpanan rezeki-rezeki tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman. Judul khutbah kita pada siang ini, 4 cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya. Cara yang pertama, yaitu rezeki dari masing-masing makhluk itu sudah disediakan oleh Allah, sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia ingin berusaha atau tidak, mempunyai kekuatan atau mempunyai pikiran atau tidak, atau ia mempunyai insting pada makhluk hewannya, Allah tetap menjaminkan rezeki untuk makhluk tersebut. Setidaknya napas yang kita hirupkan, pandangan mata yang jernih, gerakan perjalanan kaki kita, tubuh kita yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu merupakan rezeki yang tidak terhingga. Kita melihat ada orang tua kita sudah tidak mampu lagi berusaha. Ada nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, bahkan makhluk-makhluk yang lain, dia tempat saja di tempatnya tidak bergerak sama sekali. Tetapi kenyataannya realita berbicara, sampai saat ini dia masih hidup sebelum Allah memisahkan kehidupan dunia menuju ke alam barzakh. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara muslimin jemaah Jumat rahimahullah, ini yang pertama yang perlu kita pahami. Kita tidak usah takut, tidak usah kita ragu, tidak usah kita bercemas hati, merasa khawatir. Yakinlah kita, Allah selalu bersama kita. La khaufun wa la tahzanun, innallaha ma'ana. Jangan takut ya Muhammad, jangan bersedih hati, jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kapan itu? Ketika di gua Sur, di atas gua Sur sudah digantung oleh musuh-musuh Nabi Muhammad. Lalu kegelisahan muncul, kekhawatiran
akhirat muncul, ya Muhammad, kalau begini saja caranya mati kita oleh pasukan orang-orang kafir Quraisy ini. Tetapi Nabi Muhammad tidak yakin. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang genting Allah berfirman, ya Muhammad, jangan takut. Jangan bersedih hati, jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, cara Allah memberikan rezeki kepada makhluknya itu, yaitu dengan berusaha, dengan melakukan ikhtiar, dengan melakukan pekerjaan. Besar kemungkinan rezeki itu akan kita peroleh sekalipun sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada usaha dan ikhtiar. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa iza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila kamu telah selesai melaksanakan sholat, telah selesai melaksanakan sembahyang, maka bertebarlah ke permukaan bumi Allah. Carilah karunia Allah. Cari karunia Allah. Maksudnya carilah rezeki. Jangan bertepuk tangan, jangan malas. Jangan gengsi. Jangan banyak main-main di kedai atau di lapau. Bertebar. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang terdapat di bumi. Makanlah dari apa yang kamu dapat di bumi. Halal lagi baik. Jadi bertebarlah di muka bumi. Cari karunia Allah. Ternyata setelah kita diminta untuk mencari karunia Allah, kita berusaha. Ternyata memang bukan untuk kebutuhan dunia semata, tidak. Wala dzikrullahi akbar. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Dirikan salat dalam kehidupan. Berzikir dan berdoa. Karena ini semata-mata yang akan menolong diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-shabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong hidupmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam kita berupaya, dalam kita berusaha, kita lihat banyak kegagalan, banyak ujian dan cobaan, banyak rintangan. Sebagai rem, kontrol, pengendalian diri kita, maka hadapi dengan sabar. Mereka itulah kata Allah, orang-orang yang akan memperoleh keberuntungan. Atau tadi bima Allah dalam akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhiratmu dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Tapi ingat, jangan melupakan duniamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita. Doa penyempurnaan. Ya Tuhan kami, berilah kami keselamatan hidup di dunia, hidup di akhirat. Berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hindarkan kami, jauhkan kami dari azab api neraka. Ini yang kedua, wajib melakukan ikhtiar, usaha atau bekerja yang halal lagi baik. Yang ketiga, yaitu dengan bersyukur. Bukan dengan kufur, tetapi dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Maka Allah akan beri tambah nikmat tersebut. Ibrahim ayat 7 Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kata Allah, jika kamu bersyukur kata Allah, niscaya nikmat akan kami tambah. Tapi ingat, jika kamu ingkar, tidak mau bersyukur, kafir, ingkar, tidak melaksanakan ibadah sebagai konsekuensi menerima nikmat
sungguh kata Allah, azabku sangatlah pedih. Atas nikmat yang diberikan Allah, atas rezeki yang diberikan Allah, bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Senang hati, berbahagia, merasa nikmat kehidupan bagi kami. Tetapi apabila kita diuji dengan kegagalan, ujinya adalah kesabaran. Gantungkan diri kepada Allah, selalu sholat kita dirikan dan berdoa. Apalagi dengan sesama manusia. Kadang-kadang manusia ada yang memberikan nasihat kepada kita, ada yang memberikan berupa bantuan dari segi kebutuhan hidup. Kita harus wajib mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ajarallahu bima ataita, wa barakallahu bima ataita, wa ja'alaka qabul. Didoakan mereka. Kenapa? Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, yaitu orang-orang yang tidak berterima kasih terhadap sesama manusia. Yang keempat, terakhir, cara Allah memberikan nikmat kepada makhluknya, memberikan rezeki kepada makhluknya, kepada hambanya, yaitu dengan cara hamba tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba tersebut taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Taat dan patuh, tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Karena ini janji Allah di dalam surat Al-Baqarah, ujung ayat 2 masuk pangkal ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa kata Allah yang bertakwa, dan barang siapa yang bertakwa kata Allah kepadaku, niscaya Allah tunjukkan jalan keluar. Allah bukakan jalan keluar dari persoalan dan permasalahan hidup yang dihadapinya. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Luar biasa. Jadi tergantung kepada kita lagi, bapak-bapak, saudara-saudara muslim. Inginkah kita mendapat rezeki dari Allah yang halal lagi baik, demi kelangsungan kehidupan kita, anak-anak istri kita, keluarga kita, demi mencapaikan cita-cita anak kita ke depan, tidak terlepas dari rezeki yang kita dapatkan. Maka justru itu hati menghimbau kepada kita, marilah kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita berusaha mencari rezeki kita, tentunya dengan berusaha dengan sekuat tenaga. Mohonlah pertolongan Allah dengan doa, sholatlah kita, kemudian senantiasalah kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, dan senantiasalah kita berada di dalam ketakwaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami sudah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah.
Pada sesungguhnya orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak suka denganmu kamu berada dalam ketaatan, mereka itulah terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa
Baik ya, sekian saja secara langsung kita dari Masjid Jamiatul Mubarak Penegarian Riak Danau Talang Sepakat ya, sudah kita langsungkan sholat Jumat bersama jemaah kita ya, dan sudah selesai ya. Saat ini kembali kita membubarkan diri untuk kepentingan kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.